Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dining Aina Matrisia dari kelas D4 Teknik Informatika DNB dengan NPM 1184030. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem informasi geografis yang diampu oleh Bapak Roli Maulana Awangga. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem informasi geografis. Jadi, sistem informasi geografis itu sendiri berasal dari kata sistem informasi dan geografis. Sistem informasi ialah suatu perubahan dari data menjadi sebuah informasi. Sedangkan geografis itu berasal dari dua kata, yaitu geo dan grafis. Nah, geo itu memiliki arti sebagai bumi dan grafis ialah citra atau gambaran permukaan paling luar. Sehingga geografis ialah gambaran atau citra permukaan bumi yang paling luar. Seperti itu. Kemudian citra atau gambar itu dibagi menjadi dua macam, yaitu dalam 2 dimensi dan 3 dimensi, di mana gambar 2 dimensi itu tidak memiliki volume, ia hanya memiliki panjang dan lebar. Oleh karenanya, gambar 2 dimensi itu hanya memiliki satuan luas, yakni cm², meter kuadrat, dan sebagainya. Nah, pada diagram Kartesius, gambar 2 dimensi ini digambarkan oleh dua sumbu saja, yakni sumbu X dan sumbu Y yang menghasilkan suatu titik koordinat seperti ini. Kemudian, pada gambar 3 dimensi, ia memiliki volume yang terdiri atas panjang, lebar, dan tinggi. Nah, pada diagram Kartesius seperti ini, gambar 3 dimensi digambarkan oleh 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kemudian, perhitungan letak posisi. Jadi, karena bumi berbentuk seperti bola atau bulat, nah, untuk menghitung letak posisinya itu menggunakan satuan derajat, yaitu dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, oleh karenanya, perhitungan letak posisi ini biasa disebut juga dengan sistem koordinat. Sistem koordinat adalah suatu sistem yang menggunakan satu atau lebih bilangan untuk menentukan letak atau posisi suatu tempat. Nah, macam-macam koordinat itu seperti yang disebutkan sebelumnya, ada 2 dimensi, 3 dimensi. Kan tetapi juga ada ternyata yang 1 dimensi, yaitu cuma linear saja, cuma satu linear saja, seperti itu. Kemudian kita akan membahas mengenai tokoh penemu peta. Yang pertama ada Claudius Talamus Bartolini. Beliau ini berasal dari Romawi. Nah, Claudius Bartolini ini ialah tokoh yang pertama kali membuat peta pada saat itu. Akan tetapi peta yang beliau buat itu hilang sampai sekarang. Hal itu disebabkan karena pada saat itu tiba-tiba Claudius Bartolini itu mendapatkan serangan, yang mana serangan yang ada pada saat itu biasanya diidentikan dengan adanya pembakaran kebudayaan, sehingga peta yang beliau buat pada saat itu tidak bisa kita ketahui sampai dengan sekarang. Kemudian yang kedua ada Eratosthenes, dan yang ketiga ada Abu Abdullah Muhammad al-Idrisi al-Qurtubi. Nah, beliau ini merupakan tokoh yang berasal dari Spanyol, dari Barcelona, Spanyol. Nah, Abu Abdullah Muhammad al-Idrisi al-Qurtubi ini merupakan tokoh yang pertama kali membuat peta dalam bentuk globe. Kemudian yang keempat ada Willem Bleu. Lalu kita akan membahas mengenai garis bujur, lintang, dan khatulistiwa. Garis bujur atau longitude ialah garis yang terletak secara horizontal dari timur ke barat. Jadi ia itu mengelilingi bumi secara horizontal dari timur ke barat. Kemudian garis lintang atau latitude ialah garis yang terletak secara vertikal dari utara ke selatan. Sedangkan garis khatulistiwa atau garis ekuator ialah garis yang membagi dua
selatan. Maksudnya seperti gambar ini. Itu di gambar ini garis khatulistiwa ini membagi menjadi dua bagian, yakni ini yang atas kutub utara dan yang bawah kutub selatan. Nah, di gambar ini juga digambarkan garis lintang. Yang ini garis lintang utara, yang sebelah sini lintang selatan. Seperti itu. Nah, ini juga kalau dari sini kita sebenarnya juga bisa menentukan garis bujur yang mana apabila sudah ditentukan titik potongnya, maka garis bujur itu apabila yang sebelah kanan ialah garis bujur timur, sedangkan yang sebelah kirinya ialah garis bujur barat. Lalu titik 0 derajat itu berada di Greenwich, London, Inggris. Kenapa di Greenwich? Karena garis meridian itu ada di Inggris karena pada saat itu negara Inggris itu memiliki jajahan yang paling luas, yaitu sekitar 94 negara yang telah dijajah oleh Inggris. Oleh karenanya kekuasaan pada saat itu ada di Inggris. Seperti itu. Kemudian titik 0 yang ada di garis bujur itu ialah garis Pontianak yang ada di Kalimantan Barat. Hal itu dikarenakan garis tersebut merupakan daerah yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Seperti itu. Nah, ini merupakan penggambaran dari latitude, ekuator, dan longitude. Jadi ini latitude, garis lintang utara, lintang selatan, ekuator, dan bujur timur, bujur barat. Nah, ini longitude juga ke kanan dan ke kiri ya. Cuma ini kan posisinya seperti dari atas, condong ke atas seperti itu. Kemudian cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.